Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk mewawancarai Bapak terkait pemanfaatan teknologi informasi sebagai sumber belajar. Ya. Oke, langsung saja, Pak. Di sini ada 3 kriteria. Katanya yang pertama gambaran umum SD, yang kedua guru memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran, yang ketiga siswa memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber belajar. Oke, Pak. Sejak kurikulum apa nih yang diterapkan di SDN 1 Kertawinangun ini? Untuk kurikulum di SDN 1 Kertawinangun itu memakai 2 kurikulum ya. Untuk kelas 1 dan 4 itu kurikulum Merdeka. Kalau untuk kelas lainnya selain kelas 1 dan 4 itu masih kurikulum 2013. Jadi tadi yang kemarin observasi di kelas 4 itu memakai kurikulum Merdeka yang terbaru. Kenapa Pak alasannya dibedakan gitu? Bukan dibedakan ya, tetapi karena memang kurikulum baru ini karena baru memang jadi uji cobanya itu bukan uji coba ya, memang diterapkannya itu di kelas 1 dan 4. Karena mungkin memang sistem dari sana dari pusat bahwasanya kurikulum 2013 juga pelaksanaannya ketika di sekolah itu ya 1 dan 4 dulu diutamakan. Baru nantinya tahun depan menyusul 2, 5 dan seterusnya. Akhir kata nanti semuanya jenjang 1 sampai 6 itu memakai kurikulum Merdeka. Kalaupun nanti dari juknis dari pusatnya langsung kurikulum Merdeka semua, kemungkinan nanti bisa merasakan kaget mungkinnya gurunya, baik gurunya maupun siswanya. Maka dari itu kemungkinan besar ya itu seperti itu pelaksanaannya memang harus di 1 dan 4 terlebih dahulu. Siap, Pak. Nah, yang kedua, sejak kapan kurikulum yang 2 itu tuh diterapkan di SD Bapak ini? Untuk kurikulum Merdeka itu baru tahun sekarang. Baru tahun sekarang Di kelas 1 dan 4. Kalau untuk kurikulum 2013 ya memang udah lama ya. Tahun berapa? Saya kesini tuh udah 2013. Oke, yang ketiga, apa saja sarana dan prasarana yang disediakan sekolah untuk siswa? Sarana dan prasarana, kalau untuk melihat sarana memang SD kita itu bila bisa dikatakan terkecil di kabupaten ya, katanya seperti itu karena luas lahannya aja 500 meter persegi. Tapi untuk masalah seperti itu untuk pembelajaran memang untuk sarana pastinya membutuhkan kelas karena ruang kelas kita sedikit ya, karena ada cuma 5. Kalau dihitung dari kelas jenjang aja kan ada 6 harusnya. Jadi kita memiliki 6 ruangan kelas dan 1 ruangan guru, 1 ruangan kepala sekolah, lainnya kamar mandi seperti itu. Kemudian prasarana yang dimiliki di SD kita, alhamdulillah untuk kelengkapan bahan ajar sudah memiliki ya, seperti Infocus, media pembelajaran yang krusial ya, sangat dibutuhkan di zaman sekarang, apalagi di kurikulum Merdeka. Alhamdulillah kami memiliki 2 media pembelajaran yang bisa dikatakan ya lebih lebih canggih lah, lebih berada dari sekolah lain dengan adanya teknologi. Oke. Yang keempat masih bersangkutan sama nomor 3, apakah sekolah menyediakan fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran? Ya, seperti saya katakan tadi, sarana prasarana seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita memiliki 2 perangkat untuk bahan ajar, yaitu Infocus dan layar. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh guru untuk pembelajaran mengenai audio visual anak. Oke, bagaimana pemanfaatan fasilitas yang disediakan sekolah untuk siswa? Ya, pemanfaatan seperti bahan ajar tersebut terutama untuk guru alhamdulillah bisa dipakai ya, karena dalam kondisi bagus baru ya, jadi bisa dipakai, dimanfaatkan setidaknya di guru kelas 1 dan 4. Selebihnya guru lain ikut tilas memang memakai tetapi tidak begitu izin, tetapi menggunakan media lain. Dalam pemanfaatan teknologi tersebut, apakah ada kendala, Pak, yang saat mengenai kendala teknologi tersebut, memang pada dasarnya ketika melihat sumber daya manusia, ketika gurunya memang sudah sepuh ya, artinya sudah mendekati masa purna bakti, memang agak sedikit sulitan mengenai teknologi tersebut.
Tapi kami di sini mempunyai program yaitu untuk melatih siapa guru baik muda ataupun tua yang bisa untuk kita berlatih atau belajar bersama mengenai IT tersebut. Agar apa? Agar semua guru dapat merasakan atau bisa menggunakan perangkat ajar tersebut. Gitu. Oke, Bapak, ini untuk kategori yang kedua, guru memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran. Jadi apakah guru di sini itu memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Ya, pada saat pandemi itu jelas kita menggunakan sarana teknologi sangat mendasar itu mengenai handphone ya. Pada saat pandemi memang belajarnya daring dari rumah. Sarana yang digunakan platform seperti WA ya, WhatsApp, kemudian Google Form. Sekarang ditambah lagi dengan diluncurkannya PMM. Apa itu PMM? Perangkat belajar Merdeka Belajar ya, platform Merdeka Belajar, di mana aplikasi tersebut sudah berisi mengenai classroom, kemudian bahan ajar untuk guru, dan untuk menilai hasil belajar siswa. Di situ juga ada kuisis. Jadi sekarang teknologi tersebut sudah lumayan ya, sudah canggih, ditambah dengan aplikasi dari pemerintah khususnya Kemendikbud mengeluarkan PMM. Jadi sarana tersebut kami manfaatkan pada saat daring, dan pada saat sekarang pun luring tatap muka tetap dilakukan karena komunikasi guru dengan orang tua tentunya harus berjalan. Salah satunya itu ada yang namanya grup POMG di WhatsApp ya. Jadi paguyuban murid, orang tua, dan guru seperti itu. Jadi dimanfaatkan sangat. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua ini masih berkaitan sama yang tadi ya, bagaimana proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi? Ya, proses pembelajaran yang tersebut karena sekarang luring memang agak tergeserkannya karena kita bertatap muka, artinya kita sudah belum belajaran secara langsung di kelas. Pada dasarnya tetap digunakan. Kalau mengenai informasi bisa kita sampaikan melalui WhatsApp. Kemudian masalah pembelajaran ketika tidak selesai di kelas, guru biasanya menyampaikan lagi materi tersebut melalui perangkat lunak seperti itu, handphone, melalui pesan WhatsApp atau video, kemudian bisa melalui jejaring tadi yang PMM tersebut. Karena di PMM sudah lengkap ya, sudah ada bisa melihat hasil kerja siswa, hasil siswa seperti apa, kemudian bisa komunikasi di classroom tersebut, dan bisa kita saling berbagi antara guru yang ada di platform Merdeka Belajar itu mengenai perangkat ataupun mengenai pembelajaran. Jadi kita bisa saling share di situ. Jadi kelanjutan pembelajaran itu kami tetap pakai yang tadi daring, tetapi memang tidak begitu instan, tetapi tetap digunakan di masa luring. Bapak, kalau boleh tahu ini tuh seberapa sering guru memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Ya, tentunya sering menggunakannya karena memang komunikasi antara guru, orang tua, dan siswa itu tetap berjalin, terutama mengenai informasi sekolah jelas ya. Ketika misalkan guru membutuhkan informasi atau siswa membutuhkan informasi, guru akan menyampaikan tersebut melalui pesan WhatsApp. Baik ada pembelajaran yang belum terselesaikan bisa kirim link dan lain sebagainya seperti itu. Kalau boleh tahu manfaat dari penggunaan teknologi dari buat gurunya tuh? Ya, sangat bermanfaat ya. Pada saat itu daring, kami memang guru di sini buta mata ya, artinya harus bagaimana saya ngajar, harus seperti apa, benar nggak sih cara saya ngajar daring, lalu apakah ini memang benar ngajar daring seperti itu. Nah, pada saat itu ya memang kami buta ya, tetapi dengan adanya Kemendikbud kan artinya pemerintah tidak diam ketika ada masalah seperti apa, harus mempunyai solusi ya tentunya. Dan pada saat itu Kemendikbud meluncurkan pelatihan seminar melalui platform tadi PMM tersebut, yaitu bagaimana kita menghadapi pembelajaran daring ya, pada saat itu ya, seperti itu. Bapak, apa ada kendalanya? Ya, untuk kendala seperti tadi, guru pasti pada saat itu berkendala sekali ya, tetapi dengan kebutuhan akhirnya guru mau tidak mau ya memang harus mau mengikuti pelatihan tersebut akhirnya. Tetapi ketika guru yang memang tidak bisa menjalankan perangkat
seperti handphone ataupun baik itu laptop ya seperti itu ya kami bersama duduk bersama mengadakan ya latihan seperti itu agar guru-guru tetap mengikuti. Akhirnya kendala yang tidak bisa mengoperasikan komputer atau handphone sekalipun akhirnya karena kebutuhan karena ya keharusan akhirnya sekarang bisa semua alhamdulillah. Jadi sekarang ya sudah ada kendala sih, kalaupun nanti misalkan ketika ada tugas yang belum disampaikan bisa disampaikan melalui daring. Jadi alhamdulillah kendala tersebut sudah kami tangani dengan berkat kerjasama guru-guru dan arahan dari kepala sekolah. Nah, izin bertanya Pak, yang poin ketiga itu siswa memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber belajar. Pertanyaannya tuh bagaimana sih pemanfaatan teknologi informasi oleh siswanya sendiri? Ya, memang teknologi informasi itu pemanfaatannya awalnya mempunyai kendala ya bagi siswa tentunya. Karena apa? Karena usia sekolah dasar kan memang tidak sepenuhnya sudah mempunyai perangkat yang namanya HP ya. Jadi pada saat pandemi ya, sekarang pun ya kendalanya di situ pada saat itu ya. Kemudian pemanfaatannya sendiri siswa menarik sih pada saat mulai dari itu karena memang di siswa ada beberapa siswa yang memang tidak mempunyai perangkat belajar. Akhirnya guru di sini ya harus melayani siswa tetap. Karena apa? Karena HP-nya menunggu orang tua pulang dari rumah, pulang dari kerja, atau menunggu bapaknya pulang dari kerja, menunggu ibunya selesai pekerjaan. Akhirnya yang biasanya kita tatap muka selesai jam 12 itu ya akhirnya molor bisa malam dulu harus standby seperti itu. Tetapi untuk mengatasi itu semua ya tadi permasalahannya mengenai perangkatnya itu ya, HP-nya itu, karena tidak semua siswa memiliki HP. Jadi ya karena memang pada saat itu keharusan, akhirnya ya bagaimanapun ada solusinya seperti tadi nunggu orang tuanya kerja, pulang kerja. Akhirnya sampai sekarang pun ya seperti itu, ketika kita memberikan informasi ke siswa, ya siswa dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk keberlangsungan pembelajaran di rumah. Selanjutnya tuh apa sih Pak kendala siswa dalam memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajarnya? Tadi. Berbicara mengenai HP ya, kendala siswa itu yang pertama memang harus dibutuhkan arahan, ya dibutuhkan arahan. Tetapi karena sudah belajar pada saat pandemi untuk pengoperasian HP, saya rasa anak sudah pada bisa, sudah pada paham ya, sudah pada paham. Akhirnya ya pembelajaran yang tadinya terasa sulit ya ternyata sekarang ya berjalan seperti biasa seperti itu. Nah, aplikasi belajar daring apa yang sering digunakan dalam belajar di rumah? Ya, pada masa pandemi itu memang harus ada platform kita untuk menggunakan komunikasi dari jarak sekolah atau dari rumah ke rumah ya, kelompok. Pada saat itu Google Form dipakai, kemudian WhatsApp dipakai, kemudian YouTube juga karena suka guru membuat pembelajaran direkam, kemudian guru ngupload ke YouTube, baru linknya dikirim ke anak-anak. Dan sekarang kita sudah mempunyai platform sendiri dari Kemendikbud PMM, yaitu yang sampai sekarang saya gunakan itu. Sampai sekarang walaupun di masa luring sekarang, tetapi PMM tersebut masih digunakan dan intensitas lebihnya itu di WhatsApp ya. Oke, udah kayaknya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf ya Pak mengganggu. Ya, nggak apa-apa.